Motivasi. Milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Jangan pernah melepaskan hakmu untuk melakukan kesalahan, karena dengan begitu banyak akan kehilangan kemampuan untuk mempelajari hal-hal baru dan melanjutkan hidup. Ingatlah bahwa ketakutan selalu bersembunyi di balik perfeksionisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Ibu harap Ananda sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik, sebelum memasuki materi hari ini, jangan lupa untuk berdoa ya Ananda. Baik, materi kita hari ini yaitu fungsi kuadrat tentang sifat-sifat dan nilai maksimum serta nilai minimum. Oleh Ibu Riza Puspitasari SPD sebagai guru matematika di MTSN 5 Padang dan saya sendiri, Fadila Fadia Said, sebagai guru PPL di MTSN 5 Padang. Fungsi kuadrat ialah pemetaan dari himpunan bilangan nyata real ke dirinya sendiri yang dinyatakan dengan fx sama dengan y sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan a, b, c adalah anggota bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi kuadrat adalah parabola. Bentuk grafik fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Seperti gambar yang pertama, a besar dari 0, maka parabolanya terbuka ke atas. Jika a kecil dari 0, maka parabolanya terbuka ke bawah. Sifat-sifat fungsi kuadrat. Berdasarkan nilai a, 1. Jika a besar dari 0 atau bernilai positif, maka grafik atau parabola terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum dinotasikan y min. Yang kedua, jika a kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka grafik atau parabola terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum dinotasikan y max. Sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai diskriminasi atau dilambangkan dengan D. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 1. Jika D besar dari 0, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X di sebuah titik. Yang ketiga, jika D kecil dari 0, maka grafik tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X. Kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Gambar yang pertama, A besar dari 0 dan D besar dari 0, berarti A-nya bernilai positif dan D-nya juga bernilai positif. Parabolanya terbuka ke atas. Dan apa hubungannya dengan sumbu X? Ia memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Di sini dan di sini. Gambar yang kedua, jika A besar dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabolanya terbuka ke atas dan memotong sumbu X di satu titik. Di sini. Gambar yang ketiga, jika A besar dari 0 dan D kecil dari 0, maka parabolanya tetap terbuka ke atas. Dia berada di atas sumbu X, atau grafik parabola terbuka ke atas tidak memotong sumbu X. Untuk gambar yang keempat, jika A kecil dari 0 dan D besar dari 0, A-nya bernilai negatif dan D bernilai positif, maka parabolanya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Sama seperti gambar yang pertama. Untuk gambar yang kelima, jika A kecil dari 0 dan D sama dengan 0, maka parabolanya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik.
Untuk gambar yang terakhir, jika A kecil dari 0 dan D kecil dari 0, maka parabolanya tetap terbuka ke bawah. Dia berada di bawah sumbu X. Atau grafik parabola terbuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X. Selanjutnya itu grafik fungsi kuadrat di mana titik potong yang berbeda, yaitu X1-nya min 1, Y-nya 0, untuk X2-nya, X-nya 4, Y-nya 0. Untuk titik potong dengan sumbu vertikal, titiknya ada di min 4. Untuk sumbu simetris, di tengah-tengah. Dan untuk titik puncak, bisa kita lihat titiknya di sini. Selanjutnya itu menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah-langkahnya yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y dengan syarat X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri X sama dengan min B per 2A. Yang keempat, menentukan nilai ekstrim atau nilai balik fungsi maksimum atau minimum, Y sama dengan min D per 4A. Yang kelima, menentukan koordinat titik balik atau titik puncak, min B per 2A dan min D per 4A. Yang terakhir, menentukan beberapa titik lain atau titik bantu. Rumus kuadrat, bentuk umum, Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Diskriminan atau pembeda, D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Rumus kuadrat, X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A, atau bisa kita pakai X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu horizontal diperoleh dengan menggunakan rumus kuadrat, yaitu X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu vertikal diperoleh dari bentuk umum Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Jadi nilai C-nya yang kita ambil. Untuk sumbu simetri diperoleh dari rumus kuadrat X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Untuk titik puncak yaitu X sama dengan sumbu simetri, Y sama dengan nilai balik fungsi. Nilai maksimum dan minimum, yaitu jika A besar dari 0, maka parabolanya ke atas, berarti nilainya minimum. Jika A kecil dari 0, maka nilainya maksimum, parabolanya terbuka ke bawah. Nilai maksimum dan minimum. Fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 7. A sama dengan 3 besar dari 0, berarti nilainya minimum. Untuk Y sama dengan min x kuadrat dikurang 2x ditambah 7, A sama dengan min 1 kecil dari 0, maka bernilai maksimum. Nilai maksimum atau minimum, nilai balik atau ekstrim fungsi. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Penyelesaiannya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4, maka A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan min 4. Karena A sama dengan 1 besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Titik potong dengan sumbu horizontal
yaitu kita pakai rumus kuadrat. X1 dan 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A sama dengan min dikali min 3 plus minus akar, kita masukkan B-nya, min 3 akar 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 4 per 2 kali 1 sama dengan plus minus akar 9 tambah 16 per 2 sama dengan 3 plus minus akar 25 per 2 sama dengan 3 plus minus 5 per 2. Untuk X1 sama dengan 3 ditambah 5 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Dan X2 sama dengan 3 kurang 5 per 2 sama dengan min 2 per 2 sama dengan min 1. Jadi titik potongnya adalah untuk X1 nilainya 4, Y-nya 0, dan untuk X2 sama dengan X-nya min 1 dan Y-nya 0. Titik potong dengan sumbu vertikal diperoleh dari bentuk umum yaitu 0 dan C. Jadi, titik potongnya adalah 0 dan min 4. Sumbu simetri X1 dan 2 sama dengan min B per 2A sama dengan min dikali min 3 per 2 kali 1 sama dengan 3 per 2. Nilai ekstrim atau nilai balik X1 dan 2 sama dengan min D per 4A sama dengan min dikali B kuadrat dikurang 4AC per 4A sama dengan min 25 per 4. Untuk titik puncaknya jadi X-nya 3 per 2 dan Y-nya min 25 per 2. Maka titik bantunya misalkan X sama dengan 1 jika Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 4 sama dengan min 6. Maka X-nya 1 dan Y-nya min 6. Untuk X-nya 2 jika Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 dikurang 4 sama dengan min 6. Maka X-nya 2, Y-nya min 6. Jika X-nya 3, jika Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 dikali 3 dikurang 4 sama dengan min 4. Maka X-nya 3, Y-nya min 4. Grafiknya bisa kita lihat seperti ini. Untuk X1, X-nya min 1 dan Y-nya 0. Untuk X2, X-nya 4 dan Y-nya 0, ini adalah titik potong sumbu horizontal. Untuk titik yang berwarna kuning, yaitu titik potong dengan sumbu vertikal, di mana X-nya 0 dan Y-nya min 4. Untuk sumbu simetri, bisa kita lihat sini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 4. Untuk titik puncaknya, X-nya itu 3 per 2 dan Y-nya min 25 per 4. Baiklah, sekian materi kita hari ini. Jangan lupa dicatat ke dalam buku catatannya. Mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.